anggota kita di Konten Psikoterapi Cikarang. Saat ini kami ingin memperkenalkan ke masyarakat khususnya yang ada di sini, umumnya yang mendengarkan suara saya. Apa sih yang disebut dengan psikoterapi? Nanti setelah tahu psikoterapi itu apa, nanti kalau ada keluhan tentang psikis boleh hubungi Mas Farihin yang ada di sini. Selain psikoterapi, Mas Farihin juga melayani tentang bekam atau itu nabawi, juga melayani pijat listrik, juga yang lain banyak sekali. Mas Farihin bisa hubungi di sini. Yang di tempat saya sono ya hubungi saya di sono. Kami perwakilan dari psikoterapi memperkenalkan apa itu psikoterapi atau hipnoterapi. Hipnoterapi sering kita salah persepsi apa yang disebut dengan hipnosis atau hipnotis. Saat ini pada kesempatan malam ini saya ingin memperkenalkan apa itu yang disebut dengan hipnotis atau hipnoterapi. Pada dasarnya manusia itu setiap hari sudah terhipnosis TV, terhipnosis jalanan, terhipnosis pamflet, terhipnosis cewek cantik, terhipnosis oleh HP-nya sendiri. Itu sering dan hampir tiap hari kita, bukan hampir tiap hari, minimal 20 kali setiap hari kita terkena hipnotis. Pada dasarnya hipnotis itu bukan seperti yang kita bayangkan, berbahaya untuk kejahatan, itu enggak. Pada dasarnya dan sebenarnya hipnotis itu sangat bermanfaat, khususnya untuk penyakit dalam yang berhubungan dengan pikiran. Pada dasarnya apapun yang terjadi pada diri kita adalah hasil dari pikiran kita. Kita bisa makan, minum, bisa ngapain, apapun itu tergantung dari pikiran kita. Kita tidak mungkin makan kalau kita nggak pengen makan. Kita nggak pengen jalan, kita nggak akan jalan-jalan kalau kita nggak akan jalan-jalan. Nggak pengen jalan-jalan, maksudnya seperti itu. Sedikit pengenalan tentang hipnosis. Itu adalah hipnosis, yang disebut hipnosis adalah pengendalian alam bawah sadar kita sendiri atau dengan pikiran bawah sadar. Sedangkan bawah sadar kita itu 88% mempengaruhi diri kita daripada alam sadar kita. Alam sadar itu cuma 12%. Sedangkan 88%-nya itu adalah alam bawah sadar kita. Banyak sekali potensi dari diri kita, tapi kita tidak tahu. Ada yang pengen tahu bagaimana rasanya dan bagaimana cara kerja hipnosis ini? Ada yang pengen tahu dari mas-mas? Pengen ya? Pengen tahu? Coba bisa sebelum makan kita mau menguji apakah yang disebut dengan hipnosis itu, Mas, ada yang belum nyekel makanan ya, boleh, atau semuanya boleh. Ini bagaimana keseriusan daripada pikiran kita sendiri. Bagaimana pikiran kita itu seberapa kuat memikirkan sesuatu atau seberapa kuat keinginan kita untuk menggapai sesuatu. Ini perlu dites dulu. Siapa di antara teman-teman ini yang paling kuat pikirannya? Oke. Coba semuanya yang ada di sana monggo kerso derek nggih. Boleh? Apa jauh? Boleh semuanya kepalkan tangan seperti ini. Oke. Semuanya. Oke. Yang di sana boleh, mbak-mbaknya juga boleh. Oke. Oke. Tenang, bukan seperti itu. Hipnosis bukan sampai sekeras itu, Bi. Seperti ini ya. Oke. Cepat, genggam, kencang, erat, semakin erat lagi. Semakin erat. Oke. Sekarang coba bayangkan, kita ini hipnosis itu berandai-andai bagaimana kita menjadi apa yang kita inginkan. Oke, erat. Bayangkan sekarang tutup mata. Bayangkan di tangan Anda sekarang.
yang saat ini saya beri like. Bayangkan saja, bayangkan. Ini menunjukkan keseriusan kita tentang apa yang kita gapai. Kalau kita ingin sesuatu dengan kuat, pasti itu akan tercapai. Bayangkan sekarang tangan Anda saya tempel, lemnya sangat kuat sekali. Lemnya lem api mungkin bisa. Apapun yang menurut Anda sangat kuat. Semakin erat lagi, lemnya semakin lengket. Bayangkan saja. Dan semakin lengket lagi sehingga tangan Anda sekarang benar-benar lengket sekali dan tidak bisa dibuka sama sekali. Dan sekarang sebetulnya apapun yang terjadi pada diri Anda itu adalah hasil dari pikiran Anda. Semakin Anda mencoba untuk memisahkan tangan Anda, melepaskan tangan Anda semakin dekat dan semakin kuat. Semakin Anda mencoba memisahkan tangan Anda semakin kuat dan semakin berat. Coba pisahkan sekarang. Coba pisahkan sekarang. Siapapun, semakin Anda mencoba membuka tangan Anda semakin keras dan semakin kuat. Oke? Oke, siap. Ini menunjukkan bahwa dari sekian teman kita yang paling kuat pikirannya adalah ini. Ini yang paling kuat. Oke. Ini sudah. Ini menunjukkan bahwa inilah pikiran yang paling kuat. Mas, sekolah, masuk sekolah. Dah. Kerjanya di Ngebelan. Makan. Saat ini jenengan pengen nggak mencapai sesuatu yang luar biasa di diri saya? Kira-kira sampai pengen usaha, ya, pengen punya usaha. Sampai pasti bisa, karena sampai bisa fokus pada pikiran sampai seperti sampai mengumpulkan tangan sampai. Sampai bayangkan itu setiap hari dan pasti akan terlaksana. Pasti. Masih habis. Ya. Kenapa nggak bisa dibuka? Nggak tahu. Itu bukan saya yang aku, diri saya sendiri yang bisa mengembangkan pikiran sebagaimana diri Anda menginginkan itu terjadi. Karena apa? Pada dasarnya apapun itu tergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kita bisa, pasti bisa. Begitu juga dengan diri Anda. Kalau diri Anda ingin berusaha yang sukses, yakin itu terjadi, pasti. Habis ya, saya mau dibantu untuk menghilangkan saat ini ada tapi tujuan hidup pengen ya, pengen fokus ya, semakin fokus ya. Tenang ya. Ya kan tidak akan ada masalah apapun karena ini tujuannya tapi ya, tapi juga jadi menuju masa depan kita menjadi lebih baik. Oke, Di antara membawa diri Anda semakin jauh lebih dalam, hitungan saya 10 sampai 1 izinkan diri Anda masuk di dalam
Cakapnya anu kan. Lalu banget kan. Agar sugestinya mangan apa wae engko rasane enak. Mangan wis cuma mangan deh. Dudung kates pahit enak. Iya. Rasakan Sebarang sinten? Alvis. Nggih, Alvis. Alvis. Nggih. Mas Alvis umurnya 21. Oke. Punya pacar? Ya, oke. Bagus. Pacar belakangan yang penting tujuan hidup lebih diperkuat, yaitu menjadi apa mas ini? Pengusaha. Oke, pengusaha apa yang paling Mas Alvis ini minati? Mebel. Rosok. Oke. Yang paling Mas pilih menjadi apa? Rosok. Bahagiakan orang. Mas Alvis pengen sekali bahagiakan orang. Sayang ya, saya sekali dengan orang tuanya. Bayangkan saat ini Mas Alvis benar-benar sudah menjadi orang yang sangat kaya, menjadi orang yang paling Mas inginkan menjadi pengusaha. Ya, Mas pengen jadi pengusaha kan? Bayangkan saat ini Mas Alvis menjadi seorang pengusaha yang sukses. Sehingga Mas Alvis saat ini Mas Alvis menjadi orang pengusaha sukses yang bisa memberikan apa pada orang lain. Saat ini jika Mas Alvis sudah sukses, apa yang paling Mas Alvis ingin berikan pada orang tua Mas Alvis? Oke, boleh tepuk tangannya. Mas Alvis ingin memberikan sedekah pergi haji untuk orang tua. Tepuk tangan dari teman-teman Anda membuat Anda jauh lebih semangat lagi dalam kerja dan mencapai cita-cita Mas Alvis untuk memberikan hasil yang haji untuk orang tua. Boleh tahu Bapak Mas Alvis punya siapa? Pak Sandra ibunya? Suami. Oke, rasakan sekarang saat itu Mas Alvis benar-benar sudah mendapatkan itu dan bisa memberikan hadiah berupa haji. Dan saat ini barangkali Mas Alvis pergi haji bersama dengan kedua orang tua. Rasakan bahagia. Oke. Mas Alvis rasakan bahagia. Rasakan Mas. Nikmati Mas. Pergi haji bersama bukan bagus. Anda bisa berdoa, Anda bisa meminta pada Allah apapun yang menjadi keinginan Mas Alvis dan berdoa sama itu. Sama dia, sama
Bon pulih. Luar. Rasakan rasakan. Buat rasa nyaman dan rasa bahagia sehingga simpan di dalam diri sampai masalah dari mana sampai sekarang dan